Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klaus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari berdoa. Kembali kami menyapa Engkau, ya Aba, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang baik ini lewat channel Klaus Sukacita. Kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan tuntun kami sekalian, supaya firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Ester pasal 2, ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Berkata, pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang membaca Alkitab, yang adalah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Lebih berbahagia lagi ketika memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan saat ini kita dituntun dengan tema kasih yang tulus mendapatkan kebaikan. Kasih yang tulus mendapatkan kebaikan. Pemirsa, setiap orang akan menerima dan menikmati setiap hal tergantung dari sikap, perilaku, dan perbuatannya. Kalau kita berbuat baik, maka kita pun akan bertemu kebaikan. Tetapi sebaliknya, jikalau kita berbuat jahat, maka kita pula akan bertemu dengan kejahatan. Pemirsa, kisah Ester dalam teks bacaan kita saat ini menunjukkan bahwa dari orang yang mencurahkan kasih sayang kepada Ester, yaitu Bapak Mordekai, tentu itu menjadi teladan bagi Ester, sehingga walaupun ia ada dalam benteng Susan, jauh dari kehidupan orang tua angkatnya itu Bapak Mordekai, Ester tetap menunjukkan kasih sayang itu dalam keadaan ataupun di mana ia berada. Sehingga tidak heran jika waktu giliran Ester untuk dipindahkan ke balai perempuan kedua dalam pengawasan Sasgas, sida-sida raja, Ester tetap mendapatkan kasih sayang dari semua orang yang ada di sana. Bahkan Raja Ahasweros pun begitu mengasihi Ester. Nah pemirsa, tentu dari kisah Ester ini kita belajar bahwa Allah yang kita imani sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu, kita diminta sebagai umatnya untuk hidup dan melakukan kasih itu di dalam perjalanan hidup kita. Sebab melakukan kasih adalah perintah Allah sendiri, dan itu untuk kebaikan kita. Sebab sesungguhnya Allah itu adalah kasih, dan Ia menginginkan kita sebagai anak-anaknya juga melakukan kasih itu. Oleh sebab itu, mari kita terus mewujudkan, menghidupkan kasih yang Allah berikan kepada diri dan kehidupan kita itu, kita salurkan lewat tindakan, lewat perbuatan, lewat keberadaan hidup kita, kapan dan dimanapun kita ada. Sebab tentunya ketika kita melakukan kasih yang baik, yang benar, di sana pula kita akan menemukan kebaikan yang baik dan benar pula.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa untuk waktu yang baik ini. Firman Tuhan telah dibentangkan, biarlah Roh-Mu bekerja di setiap hati yang mendengar, supaya kapan dan dimanapun mereka berada, kasih yang adalah perintah Tuhan itu diwujudkan, dinyatakan, dihidupkan dalam perjalanan hidup setiap orang yang mendengarkan firman. Roh Kudus terus menuntun setiap orang yang mendengar firman Tuhan, sehingga mereka memberlakukan firman Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Berkati pemirsa Klavu Sukacita dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Apapun itu yang mereka alami, terima dan rasakan, hadirlah Engkau selalu di sana. Nyatakanlah kasih dan cinta-Mu, agar mereka pun bersyukur dan memuliakan Tuhan. Semua orang yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama dalam tindak nyata kehidupan mereka, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Berkati kru Klavu Sukacita yang senantiasa memberitakan firman Tuhan lewat channel Klavu Sukacita ini. Demikian juga para hamba Tuhan, dalam kesetiaan mereka pula untuk menaburkan firman, diberkati pribadi dan kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu, ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.